Puji Tuhan, apa kabar semuanya? Kita yang sudah bergabung di Zoom, kita percaya semua aman dalam perlindungan Tuhan. Kemurahan Tuhan yang membuat kita ada sampai sore hari ini, melewati sepanjang hari ini dalam ibadah doa dan puasa GPDI USA. Dan kita bersyukur sore ini kita akan mengadakan ibadah tutup atau buka puasa bersama. Tuhan Yesus ajaib. Sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan, kita akan buka seluruh rangkaian ibadah ini di dalam doa. Nanti kami minta Ibu Pendeta Magda bisa tolong berdoa untuk membuka acara ibadah kita pada saat ini. Haleluya. Puji Segala Tuhan. puji, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Bapa yang baik, Allah yang luar biasa. Kami bersyukur atas hari yang Tuhan anugerahkan buat kami sepanjang hari ini. Kami boleh menikmati berkat Tuhan, kasih sayang Tuhan, pimpinan Tuhan, segala yang baik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersyukur. Tuhan sudah tolong kami semua boleh ada sebagaimana kami ada. Dan saat ini kami mau bersekutu bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu di dalam doa, pujian, penyembahan, di dalam firman. Satukan hati kami, satukan roh kami bersama-sama dengan Roh Kudus, supaya kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai tamatnya. Urapi kami semua, urapi hamba-hamba-Mu yang ambil bagian. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami mau mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Thank you, Tan. Mari saudara, kita mau datang kepada Tuhan. Bersyukur atas segala perbuatan tangan Tuhan yang sungguh hebat atas kita. Dan kami juga mengucapkan selamat bergabung buat hamba-hamba Tuhan yang sudah ada di Zoom. Para jemaat Tuhan, pemirsa yang mengikuti ibadah ini, kita percaya lawatan Tuhan akan menjadi bagian kita semua. Haleluya. Besar anugerah-Mu, mari nyanyikan pujian ini. Haleluya. Ku ada sebagai mana ku ada. Haleluya. Berdiri menghadap takhta-Mu Bapa. Amin, amin. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Haleluya. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Haleluya. Besar, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, melimpah kasih-Mu. Haleluya. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Lagi katakan kembali, ku ada sebagaimana ku ada. Haleluya. Ku ada sebagai mana ku ada. Haleluya. Berdiri menghadap takhta-Mu Bapa. Amin, amin. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup
dalam segala kelimpahan. Haleluya, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, oh tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, haleluya, oh melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Besar anugerah-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kasih setia-Mu tak berkesudahan dalam hidup kami. Rahmat-Mu selalu baru dalam hidup kami Tuhan. Kami ada sampai saat ini semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau yang layak terima pujian, Engkau yang layak ditinggikan. Haleluya. We praise You Lord, we praise You Jesus. Haleluya Jesus. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah yang ajaib. Tidak ada yang sama seperti-Mu Tuhan, yang begitu mengasihi kami. Kami tinggikan Engkau di malam hari ini. Kami besarkan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu. Biarlah segala yang bernafas memuji nama-Mu. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Haleluya Yesus. Oh glory, puji Tuhan, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan Engkau, haleluya. Engkau hebat, Engkau hebat dan luar biasa atas kami. Glory, 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 haleluya. Oh Yesus Tuhan, Engkau ajaib Tuhan, Engkau ajaib, Engkau baik di dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Oh glory, haleluya, haleluya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, haleluya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, haleluya. Lagi katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, haleluya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya.
kuasanya untuk selamanya. Haleluya, amin. Kasih setianya, oh Jesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami akan terus bersorak bagi nama-Mu Tuhan, sebab Engkau yang layak terima pujian dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan, amin, amin. Haleluya saudara, mari kita akan terus memuji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Amin, amin. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Oh haleluya. Lagi katakan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Oh sebab Kau yang layak dipuja. Amin, haleluya. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Oh haleluya, amin, haleluya. Soraklah, haleluya, oh soraklah, haleluya, oh haleluya, amin, amin. Soraklah, haleluya, oh soraklah, haleluya, oh haleluya, yes, haleluya, haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia, amin, haleluya. Oh sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikat, untuk puji Tuhan, amin, haleluya. Puji Dia, oh, dalam tempat kudusnya. Oh puji Dia, oh, karena Dia yang berkuasa. Puji Dia, oh, karena kebesarannya. Oh biar yang bernafas memuji Dia. Lagi katakan, puji Dia. Puji Dia, oh, dalam tempat kudusnya. Oh puji Dia, oh, karena Dia yang berkuasa. Puji Dia, oh, karena kebesarannya. Oh biar yang bernafas memuji Dia. Biar yang bernafas, biar yang bernafas memuji Dia, haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Kalau orang sudah tidak bernafas lagi, saudara, dia tidak bisa memuji Tuhan. Itu sebabnya kita yang ada pada saat ini, selagi Tuhan masih memberikan kita kesempatan, memberikan nafas hidup, mari kita terus memuji Tuhan, mencari Tuhan di umur yang Tuhan percayakan bagi kita, haleluya. Kita akan dengar firman Allah pada saat ini. Kita nyanyikan satu pujian untuk menyambut firman Allah. Haleluya. Sungguh ku rasa kekuatan-Mu ya Allah. Di dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan siang hari, oh tiang api di malam hari. Sungguh rasa, haleluya, sungguh ku rasa kekuatan-Mu ya Allah. Di dalam firman-Mu Kau nyatakan diri
Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Sungguh kurasa kekuatan-Mu ya Allah. Nanti Ibu Pendeta Selvi Tasik akan bawa kita dalam doa firman Allah. Sungguh kurasa kekuatan-Mu ya Allah. Di dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu, oh sebagai tiang awan siang hari, tiang api di malam hari. Oh haleluya, pimpin langkahku, pimpin jalanku, berikan jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib, Firman-Mu, Firman-Mu Sungguh ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Sungguh firman-Mu ajaib dalam hidup kami. Firman-Mu berkuasa, firman-Mu luar biasa, firman-Mu dahsyat dan ajaib. Kami bersyukur karena kami selalu punya firman-Mu dalam hidup kami. Kami punya Engkau dalam hidup kami yang menuntun langkah kami hari lepas hari, bagaikan tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Engkau selalu menyertai kami dengan penyertaan-Mu yang sempurna. Karena Engkau Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. Kami bersyukur senantiasa kepadamu. Sore hari ini ya Tuhan, kami hamba-hamba-Mu berkumpul bersama. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Firman yang menjadi makanan bagi rohani kami. Firman yang selalu memberikan kekuatan bagi kami. Firman-Mu yang menghiburkan kami. Firman-Mu yang menjadi sukacita bagi kami. Firman-Mu yang kami perlukan. Berbicaralah bagi kami sore hari ini. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu adalah jawaban atas doa-doa dan kehidupan kami hari lepas hari. Memberkati dan mengurapi hamba-Mu yang sudah memimpin kami dalam pujian penyembahan. Dan berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan melalui lidah mulut hamba-Mu. Pakai dan urapi dengan dahsyat dan luar biasa. Sore ini ya Tuhan, ada sesuatu terjadi yang akan dalam kehidupan kami masing-masing melalui pemberitaan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Thank you Ibu Pendeta Selvi, dan pelayanan firman Allah pada malam hari ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Shana Tulenan sebagai Ketua Pelwap GPDI USA. Kami persilakan. Silakan Tante. Puji Tuhan, haleluya. Selamat malam bagi saudara-saudara kami yang ada di Amerika dan bagi pemirsa yang ada di Indonesia. Tentunya pagi ya, selamat pagi. Dan kita bersyukur lagi kita bisa menginjak tahun yang baru. Hari ini adalah hari yang ke-6 ya. Dan kebetulan hari ini adalah hari ulang tahun saya. Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan ternyata masih mau memakai kita semua ya. Sehingga saat ini kita masih ada sebagaimana kita ada sekarang. Dengan keadaan yang diberkati, dalam tubuh yang diberkati, semua berkat. Kita ucapkan dengan iman. Dalam segala hal, maka semua Tuhan buat berhasil apa saja yang kita akan lakukan. Saudara ameni? Men, puji Tuhan. Nah, mari saudara sekalian kita akan membuka di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ayat ini sudah berulang-ulang kita baca, bahkan juga kita menyampaikan, tetapi firman Tuhan itu selalu baru. Karena setiap firman itu
perlu diulang-ulang ya, karena kita tentu belum bikin sampai diulang-ulangi, saudara. Namanya kita manusia ini suka lupa. Jadi firman Tuhan ini selalu diangkat terus, saudara. Mari kita baca Mazmur 90 ayat 12, demikian bunyinya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terima kasih. Saudara, firman Tuhan datang pada kita pada sore hari ini, dikatakan ini adalah doa dari Musa, ya. Dia berkata kepada Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, kalau kita menyimak rangkaian kata-kata ini dari Musa, maka apa sih makna yang kita dapat petik di dalam pembacaan ini? Saudara, ini tidak lain berbicara bahwa kerinduan daripada Musa supaya setiap hari itu akan ada manfaatnya, ya, saudara. Dikatakan bahwa hari-hari, saudara, kalau berbicara hari-hari itu berhubungan dengan waktu, ya. Dan saudara, kalau satu hari berapa jam? 24 jam. Nah, jadi saudara, setiap hari itu 24 jam, ya. Nah, di sini saudara kita lihat bahwa betapa hari yang kita capai itu, saudara sekalian, kita akan mempergunakan dengan sebaik mungkin sebagai manfaat kepada kita dan kepada sesamanya tentu, ya, saudara. Saya mau bertanya kepada saudara, kalau saudara setiap hari saudara punya tugas apa kira-kira? Ibu rumah tangga khususnya. Coba saudara bisa kasih pemasukan sama saya. Apa kira-kira? Apa saudara? Hah? Pagi berdoa, siapin segala sesuatu, makan, minum untuk keluarga, ya, dan lain-lain. Ya, berdoa pagi tentunya, ya. Kemudian apa? Kita melayani anak, suami, memberikan makanan kepada mereka, kita masak, kita bekerja, ya, saudara. Dan kemudian apa lagi? Ada lagi yang saudara lupa belum disebut? Kira-kira apa? Saudara, iya. Itu di bagian yang lain. Tetapi saudara, ini keseharian kita, saudara, apa yang kita lakukan, ya, saudara sekalian. Semua tadi saya sudah katakan, dan saudara tidak kalah juga, saudara setiap hari pasti saudara menggenggam HP yang ada di tangan saudara. Amin. Dan apa yang saudara lihat di situ? Saudara melihat, saudara sekalian, FB paling top, apalagi Instagram, tip top, saudara. Saudara pasti akan melihat semua itu, ya, saudara. Apalagi kita sudah ada tip top Instagram, bahkan Facebook, ya, saudara. Pasti kita akan rajin membuka itu, benar nggak, saudara? Ya. Nah, saudara, kalau kita memperhatikan yang kita lakukan setiap hari, saudara, 1 kali 24 jam, kira-kira mana yang saudara lebih fokus? Yang mana kira-kira? Ya, saudara, jujur aja, saudara. Yang lebih fokus kadang-kadang itu handphone, ya, saudara. Buka komputer. Ya, sudah, coba saudara jujur, saudara. Ya, masak selesai, kerja selesai, yang kita lakukan itu adalah, saudara sekalian, semua multimedia, ya. Nah, kalau seperti ini, apa manfaatnya bagi kita? Apa manfaatnya, saudara? Apalagi kalau orang sudah buka itu FB, sonen tahu itu yang mana itu artis dan
Yang mana itu hamba Tuhan? So sama saudara. Ya, sebenarnya saudara itu tidak ada salahnya kalau kita akan membuka melihat sedikit. Ya, ada hal-hal yang perlu tentu kita lihat, yang tentunya saudara, yang kita lihat, kita petik hal-hal yang tentu adalah hal-hal yang baik, ya saudara. Ya, kadang-kadang kita sudah 1 hari, saudara, tapi untung saya tidak hobi main Facebook, saudara, jarang sekali. Saya tidak terikat dengan Facebook. Lihat-lihat aja lewat, sudah selesai. Kalau ada pas saya buka ada orang ulang tahun saya kenal, saya komentar happy birthday. Saudara perhatikan, saya punya kata pendek, tidak ada mau bengko-bengko. Saudara, itu happy birthday, God bless you, that's it. Sudah lewat habis. Kalau tepat saya buka, kalau enggak digubris-gubris itu saudara. Ya, sampai orang tanya, tante kok ada katanya enggak di-accept, ada add, aduh kesiang. Tante tuh nyenak main Facebook. Tante enggak accept. Mana yang ada itu aja ya, saudara. Karena saudara, saya tuh rasa terganggu sekali, saudara. Ya. Saya bersyukur saya tidak terikat. Cuma sekali-kali, saudara. Dan rasa enak kalau saudara kita terikat dengan FB, saudara sampai mau tidur pun saudara akan pegang itu FB. Dan mata kita capek, saudara. Jadi manfaatnya di mana itu? Manfaatnya itu apa, saudara? Cuma apa? Keinginan mata. Ya, akhirnya mata capek, ya, saudara. Kemudian kalau kita lihat hal-hal yang mungkin saudara kita nggak suka, saudara, kita sendiri punya hati yang susah. Sebenarnya, saudara, itu hanya keinginan mata secara lahir. Kita bekerja pun itu hal-hal yang lahir. Bermanfaat tentu bagi kita. Kita perlu, saudara, ya. Dan saudara-saudara sekalian, kita mengerjakan tugas kita itu semua manfaat buat keluarga kita. Dan itu menyangkut lahir. Nah, sekarang bagaimana manfaat sih buat Tuhan? Tentunya buat kita juga, saudara. Saudara-saudara sekalian, ingat ya. Kita, saudara, ketika kita akan manfaatkan kehidupan kita, ya, untuk bagi Tuhan. Manfaat itu artinya berguna, saudara, dalam terjemahan yang lain ya. Jadi ketika kita manfaat ya kepada Tuhan dan saudara sekalian untuk keuntungan diri kita sendiri, saudara, maka yang pertama kita melayani Tuhan. Saudara mungkin berpikir melayani Tuhan itu pelayanan ya, saudara worship itu, saudara, itu pekerjaan Tuhan. Tapi melayani Tuhan ini adalah hubungan intim pribadi kita dengan Tuhan. Kita menyembah Tuhan, kita memuliakan Tuhan, kita meninggikan Dia, itu kita sedang melayani Tuhan. Number 1, saudara. Dan nomor yang kedua adalah melayani keluarga. Jangan saudara sisihkan ini keluarga, saudara. Karena saudara sekalian, keluarga, lembaga yang pertama Tuhan turunkan di bumi adalah keluarga. Ya. Ya, saudara. Jadi ini nomor 2 keluarga, saudara. Nomor 3, saudara, ini ada di dalam satu kotak, keluarga, dan saudara, kemudian ada apa? Melayani pekerjaan Tuhan. Karena ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, tetapi keluarga kita tidak peduli, keluarga kita tidak perhatikan, sementara kita berkhotbah dengan berapi-api, mengajar pemulihan, di rumah tangga kita tidak ada pemulihan. Sementara kita berkhotbah, bertobat, di dalam rumah tangga kita tidak ada pertobatan, saudara. Ya. Sementara kita berkhotbah mengasihi, sedangkan kita tidak mengasihi istri kita. Sedangkan kita tidak menghargai istri kita. Ya, anak-anak kita. Jadi saudara sekalian, ini penting sekali ini keluarga. Karena ketika kita, saudara, ada di mimbar, kita melayani Tuhan, maka saudara, kalau keluarga kita terkebengkalai, saudara, itu tidak ada value-nya, saudara. Itu tidak ada nilainya, saudara. Ya. Jadi keluarga dan pelayanan itu harus berjalan seimbang, paralel, ya, saudara. Nah,
Saudara-saudara sekalian. Nah, inilah saudara yang bermanfaat. Ini yang dikatakan oleh Musa, ya. Biarlah hari-hari ini adalah hari-hari yang bagaimana kita akan memperoleh hati yang bijaksana. Berarti orang yang memperoleh hati bijaksana, dia tahu mengatur hari-hari hidupnya. Amin, saudara. Saudara di dalam kasih Kristus, kalau kita berbicara, saudara, hari, maka saudara semua hari itu sebenarnya Tuhan punya. Ya, kita boleh melakukan semua aktivitas kita yang berhubungan dengan lahiriah, ya, sebagai kebutuhan kita sebagai manusiawi, saudara. Ya, tetapi jangan lupa juga kita mau bermanfaat bagi Tuhan, sehingga kita punya impact, ya, saudara, kepada sesama kita, kepada orang banyak, ya, bahkan kepada diri kita pun sendiri. Amin, saudara. Berapa banyak hari-hari yang kita lewati, kita buang begitu saja, ya, saudara. Kalau kita membuat satu perbandingan, maka saudara, hari-hari yang kita lalui, kita lebih banyak, saudara, menggunakan atau kita lebih banyak melakukan adalah kebutuhan-kebutuhan secara lahir. Ya, saudara. Kalau kita cuma berdoa pagi, sedangkan satu hari itu kita harus melakukan semua aktivitas kita. Ya, saudara. Ya, saudara sekalian. Dan saudara, kita cuma sampai jam 10 mungkin. Dan setelah itu kita tidur kan, saudara. Jadi betapa, saudara, di hari-hari yang kita lewati itu kita perlu memanage, saudara, sehingga waktu-waktu itu tidak ada space untuk terbuang, tetapi kita mengisi dengan sesuatu yang bermanfaat bagi Tuhan. Haleluya. Coba kita buka di dalam Efesus yang kelima. Efesus yang kelima. Efesus kelima kita buka ayat yang ke-16. Demikian bunyinya. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi saudara, ini nyata. Bahwa setiap hari kejahatan itu bisa muncul dengan tiba-tiba. Karena hari-hari ini memang jahat, saudara. Ya. Nah, itu sebabnya dikatakan bahwa saudara sekalian, pergunakanlah waktu, pergunakanlah hari itu dengan sedemikian rupa sehingga saudara kita beroleh hati yang bijak, ya. Karena hari-hari ini kalau kita salah menaruh hari dengan kepentingan-kepentingan lahir kita, tidak ada keseimbangan dengan kepentingan untuk jiwa kita, saudara, maka akan ada space untuk masuk, saudara-saudara sekalian. Dan iblis akan manfaatkan waktu itu, ya, space itu, saudara, ya. Dan dikatakan begini, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi poinnya, saudara, jangan kita bodoh. Kalau kita sudah tahu bahwa hari-hari ini adalah hari yang jahat, kalau begitu jangan kita bodoh, kata firman Tuhan, jangan kita bodoh, tetapi kita berusaha untuk mencari kehendak Tuhan. Kita berusaha untuk bermanfaat bagi Tuhan dan bagi jiwa kita. Ya, saudara, berusaha. Jadi saudara-saudara sekalian, dalam hidup ini perlu ada usaha. Ya, saudara, kalau kita tinggal, saudara, vakum, maka saudara tidak ada satu usaha untuk kita mau, saudara, melakukan bahwa hidup ini adalah bermanfaat bagi Tuhan, itu harus dibarengi dengan satu usaha dari kita, ya.
Amin, saudara. Dikatakan kita berusaha, ya, cari tahu apa kehendak Tuhan. Ini kehendak Tuhan yang paling penting. Ada orang mengalami pergumulan, ya, hanya Tuhan komplain, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini, komplain terus, saudara. Dia terputar-putar dengan masalah. Dia tidak pernah mencari apa kehendak Tuhan ketika masalah itu datang dalam hidupnya. Ya, saudara. Jadi kita perlu mengerti. Hati kita ini, saudara, harus peka. Cari mengerti apa kehendak Tuhan. Dalam semua aspek hidup kita ada banyak hal yang kita lewati dalam hari-hari yang kita, saudara, jalani. Tetapi di sini kita melihat bahwa kita perlu menangkap sesuatu dari Tuhan untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Haleluya. Kemudian yang berikut, ayat yang ke-18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, saudara, tadi dikatakan jangan bodoh. Jangan bodoh. Usahakan untuk kita peka dengan kehendak Tuhan. Dan kemudian jangan mabuk anggur. Apa itu anggur? Berbicara anggur dunia. Keinginan-keinginan dunia yang menimbulkan hawa nafsu. Tetapi dia koma. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Hari-hari ini, saudara, kita perlu, saudara, dengan kuat untuk kita terus tetap mengandalkan roh. Ya, saudara. Karena Roh Kudus adalah segalanya untuk menuntun kita, saudara, di dalam perjalanan hidup kita. Saudara, di sementara dunia yang kita jalani ini penuh dengan, saudara, berita-berita yang sangat menakutkan. Ya, masa depan yang gelap. Semua gelap. Tidak ada, saudara, harapan kalau kita lihat gelap. Itu kata daripada orang-orang yang ada dalam dunia. Ya, saudara. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, kita punya Roh Kudus untuk memberikan kita kekuatan supaya kita sanggup dan mampu bertahan. Karena ketika kita melewati semua tantangan yang ada di depan kita, saudara, kita tidak perlu takut. Karena janji Tuhan akan menyertai kita sampai kepada kesudahan alam. Amin. Mari, saudara, di hari-hari ini kita mengandalkan Roh Kudus. Jangan bodoh mengerti kehendak Tuhan. Sekali lagi, jangan bodoh mengerti kehendak Tuhan. Dan biar Roh Kudus memberikan kita kekuatan untuk kita terus melihat ke depan. Bahwa ketika kita melangkah terus, kita akan bertemu dengan rencana Tuhan yang mulia. Amin, haleluya. Tuhan memberkati. Pujian syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Tuhan yang telah menyertai kami sepanjang hari ini. Teristimewa bagi kami yang telah menyangkal diri berpuasa dan doa. Terima kasih buat segalanya. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah itu menjadi bekal bagi kami sebagai hamba-hamba-Mu dalam tugas yang Tuhan bebankan bagi kami semua. Terima kasih. Meteraikan firman-Mu itu, Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dan Tuhan, kami percaya ke depan, kami tidak sendiri. Janji Tuhan terus menjadi bagian kami di tahun 2023 yang sedang kami jalani ini. Sekalipun banyak tantangan, tetapi kami yakin sesuai firman-Mu, Engkau menyertai kami sampai kepada kesudahan alam.
Amen. Roh Haleluya. Kudus selalu Amin. memenuhi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Keberkatan menjadi bagian kami semua. Dan saat ini kami mau akhiri doa kami pada malam hari ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Amin. yaitu di dalam nama Yes. Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kita yang percaya katakan Amin. Puji Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran kita semua lewat Zoom ini. Terima kasih untuk semua pemirsa dan jemaat yang sudah mengikuti ibadah ini. Tetap semangat sampai bertemu Amin. pada hari Jumat yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Again, happy birthday buat Ibu Ketua GPD USA. Tuhan Oh. memberkati Haleluya. semua. Amin. Haleluya. Tuhan yang besar, yang telah